Pernah nggak sih lo ketemu bapak-bapak tukang daging yang mukanya lecak, kerjanya cuma motong-motong pesanan, terus sering dihina-hina sama orang yang jauh lebih muda dari dia? Di mata orang satu kota, bapak ini cuma NPC biasa, petualang efreng yang gagal, tua, dan gak punya masa depan. Namanya Brad Lester. Kerjanya sehari-hari cuma dengerin ocehan petualang sombong, nahan diri buat gak ngebales, dan hidup luntang-lantung sendirian. Kelihatannya menyedihkan kan? Tapi ada yang aneh bro. Pas monster serigala nyerang dan bikin petualang lain kencing di celana, Brad gak lari. Dia cuma diem. Dan tanpa ada yang sadar, monster itu tiba-tiba hilang kepalanya. Orang-orang mikir itu kebetulan atau ada orang lain yang nyelamatin. Padahal faktanya, tangan yang biasa motong daging ayam itu adalah tangan yang sama yang dulu megang gelar penyihir legendaris rank SS. Sosok yang ditakuti satu benua dengan julukan Bloodhound. Tapi disinilah plot twistnya terjadi. Kenapa manusia dengan spek dewa kayak dia malah ngumpet jadi tukang daging? Jawabannya bukan karena dia bosen, tapi karena dia hancur. Ternyata Brad kabur dari organisasi perdamaian dunia. Nama organisasinya suci, tapi kelakuannya iblis. Mereka nuntut Brad buat terus kerja, sampai akhirnya istri dan anaknya yang masih kecil, Fiat, jadi korban. Anaknya ditabrak kereta kuda, istrinya dibakar hidup-hidup pakai sihir. Bayangin bro, lo punya kekuatan buat ngeratain satu negara, tapi lo nggak bisa nyelamatin dua orang yang paling lo sayang. Sakit nggak? Hancur nggak? Makanya dia milih ngilang. Dia rela ngebuang harga dirinya, rela dihina bocah kemarin sore, cuma demi satu tujuan. Ngejaga makam anaknya dan jasad istrinya yang dia awetkan pakai sihir, berharap suatu hari nanti ada keajaiban. Tapi dunia emang gak ngebolehin orang baik istirahat. Organisasi itu nemuin dia lagi. Mereka datang bukan buat minta maaf, tapi buat ngebakar satu-satunya tempat Brad bisa ngerasa pulang. Rumahnya dibakar, kenangannya dihancurin. Dan di detik itu, Brad Lester, si tukang daging yang sabar itu, mati. Yang bangun sekarang adalah Bloodhound. Dia nggak butuh lagi sembunyi, dia nggak butuh lagi nahan diri. Saat dia bilang fire resistance sambil jalan nembus api, itu bukan cuma mantra pertahanan, itu adalah deklarasi perang. Pelajaran buat kita semua bro, jangan pernah bangunin singa tidur, apalagi singa yang udah nggak punya alasan buat hidup selain dendam. Karena pas dia mutusin buat login balik ke dunia pertarungan, modenya bukan lagi adventure, tapi massacre. Judul manga ini adalah Muteki no Ansatsu Madoshi, Last Boss Musume Dototabi Osuru, atau The Invincible Assassin Mage Journeys with the Final Boss Girl. Baca gih sebelum lo nyesel ngeremehin bapak-bapak pendiam.